Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya didampingin oleh Pak Kiai Haji Sadli Karim, ya, pembina Yayasan Al-Izzah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, Amin. diberikan panjang umur, Amin. dan selalu menemani kita ya di Al-Izzah ini. Amin. Baik sahabat Al-Izzah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas tentang puasa ya Pak Kiai. Ya. Bagaimana puasa-puasa kita ini selama bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah masuk ke 10 ya, masuk ke 11, di mana puasa kita semakin hari semakin berkualitas, semakin hari semakin meningkat takwa kita, kemudian khauf dan rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa-puasa yang kita lakukan mudah-mudahan sama persis seperti apa yang Nabi Muhammad lakukan, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Puasa-puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini lebih berkualitas, lebih meningkat, sehingga puasa satu ke puasa yang seterusnya itu tidak turun seperti tadi. Nah, enggak kepada Pak Kiai, bagaimana caranya puasa-puasa yang kita lakukan ini berkualitas gitu Pak Kiai. Baik sahabat Ariza dan pemirsa yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqana wa razaqana. Alhamdulillah Islam fa'asfana minal muslimin. Massalli wa sallim ala sayyidina Abdullah ashabi wa man ba'd. Alhamdulillah kita bisa kembali dalam acara kita Podcast tadi. podcast TV Ariza. Di bulan Ramadan ini dalam rangka yang agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin itu yang lalu kita bahas tentang bagaimana kita dapat ridho Allah. Ya. Ya, kalau sekarang bagaimana kualitas kita itu, puasa kita lebih meningkat. Berkualitas seperti apa? Puasa berkualitas seperti apa? Sebenarnya ini kalau ridho itu sebenarnya ujungnya daripada sebuah pekerjaan yang mencari ridho Allah, kan gitu. Nah, sekarang upaya apa agar supaya berkualitas sehingga Allah ridho sama kita? Nah, itu sebenarnya. Pertama, apapun yang kita kerjakan pasti harus persiapan. Istiadat. Bertemu dengan Allah harus punya persiapan. Sebelum kita bertemu dengan Allah di akhirat, di surga ketemu. Harus persiapan. Anggap ini adalah merupakan akhirat kita. Jadi bagaimana agar di akhirat kita ini betul-betul dicintai Allah dan mendapat ridho Allah SWT. Sehingga artinya bahwa puasa itu berkualitas. Pertama adalah dalam apapun ya. Dalam prestasi belajar, dalam nilai sebuah pekerjaan, pasti itu kan pertama adalah ada persiapan yang matang untuk masuk kepada
sebuah kerjaan kan gitu. Ada perencanaan. Ya. Nah, kita kemarin sudah agak menyinggung sedikit tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan sinyal-sinyal puasa sebelum 2 bulan sebelum puasa, yaitu 2 bulan Rajab. Persiapan Ustaz ya. Nah, jadi kita mencari keberkahan kepada Allah di bulan Rajab dan Sya'ban. Persiapan. Selain persiapan fisik, persiapan iman kepada Allah. Karena gini kan, perintah itu kan ya mau iman itu persiapkan. Karena memang hanya berimanlah orang yang diperintah Allah untuk berpuasa. Artinya bahwa iman itu kan harus betul-betul artinya kita masuk dulu dalam kondisi iman gitu. Puasa itu bukan kondisi iman kita lemah. Bukan. Karena kalau iman lemah di Ramadan itu dia akan lemah dalam berpuasa. Jadi ketika masuk Ramadan itu udah fit imannya. Udah siap tempur ya, gitu maksudnya ya. Jadi Rajab itu sudah mulai memupuk iman itu. Bagaimana memupuk iman? Syarat-syarat iman itu kan rukunnya seperti dulu gitu. Kan gitu kalau namanya iman rukunnya dulu. Bagaimana 2 kalimat syahadat umat, 2 kalimat syahadat kita. Bagaimana la ilaha illallah kita. Selain Allah. Iman kepada Allah, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma sifatnya. Kita pahami betul. Memang berat, memang ya, harus begitu memang kalau kita ingin betul-betul memenuhi kualitas yang baik dari puasa itu. Nah, kemudian juga bagaimana sholat kita. Yang masuk ke Ramadan, sholat kita masih belakang-belakang gitu kan. Jadi emang puasa kita sudah, bacaan sudah bagus gitu kan. Artinya kita sudah rutin, waktu tepat. Sehingga puasa itu kita sudah masuk kepada gelanggang. Jangan sampai dianggap puasa latihan. Bukan sebenarnya, puasa bukan latihan. Itu sudah masuk kepada penilaian Allah. Kenapa penilaian Allah? Karena yang Allah lipat gandakan pahala itu berpuasa, bukan sebelum-sebelumnya, bukan. Yeah. Bagaimana kita meraih Ramadan, kualitas Ramadan dengan banyak pahala itu ya ketika kita Ramadan itu. Maka Ramadan itu akan berkualitas kalau artinya persiapan kita matang. Iman, sholatnya kita sudah bagus. Paham. Jadi memang Rajab sahabat itu belajar bagaimana sholat yang baik misalnya. Juga latihan saum yang baik seperti apa gitu, belajar. Atau juga kita menulis sedekah ya. Artinya bahwa begini, takwa itu kan tidak hanya saum. Yeah. Syarat takwa itu bukan hanya saum. Jelas sekali kan. Dalam surat misalnya Al-Baqarah ayat pertama dari Al-Lamim Ulaika humul muflihun itu kan jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman kepada yang lain. Yakin iman. Yakin. Wa yuqimuna shalah. Kan itu. Rusak memikul. Jadi dia mendirikan salat. Yuqim itu artinya dia selalu rutin salatnya. Jadi sebelumnya tuh harus rutin salatnya. Jangan sampai kita masuk puasa masih belajar salat. Ya, nanti nilainya berkurang. Kalau ingin kualitas baiknya ya. Kalau ingin kualitas puasnya baik maksudnya. Dan kita bicara kualitas kan gitu kan. Nanti kualitas itu lebih daripada yang biasa. Sebelumnya itu ya qiyam sholatnya itu bagus. Waktunya tepat, sering berjamaah itu sudah mulai. Jangan sampai kita Ramadan nggak jamaah. Ramadan jamaah. Begitu habis Ramadan nggak jamaah lagi. Artinya berarti kan itu hanya apa namanya? Dia tidak kontinuitas. Jadi dia aja ketika itu, setelah itu habis puasa dia kembali lagi imannya melemah. Ya seperti itu. Jadi kalau berpuasa itu dia akan terus seperti orang belajar. Jadi belajar dia dari awal dia sudah belajar dengan baik, rajin. Sehingga kita ketika kita ujian itu misalnya udah enak kita, udah persiapan betul kita ujian. Sehingga nilainya terbaik. Bukan berarti habis itu kita melempem enggak, rajin lagi aja gitu kan sampai kamu lulus. Ya nggak bisa mungkin lulus SD atau SMP. Kalau kita sebelumnya tidak rutin belajar, rutin untuk berpuasa. Seperti itu. Nah, juga infak. Ayo malah sama itu. Orang takut orang selalu artinya infak, yunfikuna dan kontinuitas yunfikun. Dalam surat Al-Imran misalnya. Orang bertakwa juga begitu.
Asal Bukhari Rabbika. Asal ila maghfiratun ajat harus. Kau lihat ini buat sakit. Asal ila maghfiratun. Jadi bersegala bertobat kepada Allah, ya, mencari Allah, mencari maghfirah Allah, Allah akan berikan surga bagi orang bertakwa, kan gitu. Iya. Terus apa? Yunfikuna fis sarra wa dharra. Nanti ada yang berinfak, yunfiku lagi tuh. Jadi masalah bertakwa itu orang yang sering infak, rajin infak dia. Yunfikuna fis sarra wa dharra. Ketika dia punya atau tidak punya. Terus tadi. Itu tergantung banyak tidaknya. Kalau lagi punya ya banyak lah. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Yang penting ada niat untuk yang penting sedikit. Bukan soal banyak tidaknya, bukan soal kuantitas tapi kualitasnya. Kualitasnya. Keimanannya bahwa dia infak memang dia. Semampu mungkin. Takwa mastata'tum kata Allah. Takwa itu sesuai dengan kemampuan. Artinya kemampuan itu artinya maksimal, berkualitas. Bukan berarti kemampuan itu bukan berarti ya segini, enggak. Bukan berarti kita mengambil terendah. Bukan. Ya, apakah kita mau misalnya rezeki yang terendah? Kan yang terbaik, tertinggi kan gitu. Nilai mau yang terendah, enggak kan yang tertinggi. Nah, itu persoalan siapa? Itu. Jadi Radul Madhalim misalnya kan Radul Madhalim para ulama mengatakan sebelum bahas Radul Madhalim menjadikan sebuah mengembalikan barang-barang yang kira-kira mengurangi nilai puasa kita. Barang orang yang kita lupa kali pinjam dan kembaliin. Karena kalau kita pakai itu kan mengurangi nilai pahalanya, maka kembalikan tuh. Ya sesuatu yang kira-kira menjadikan puasa kita berkurang daripada nilai puasanya itu tidak berkualitas. Ya, Ustaz. Berkaitan tentang puasa yang lebih berkualitas tadi ya. Di sini ada puasa dohir tadi ya, ada puasa batin itu tadi ya. Artinya puasa-puasa yang kita lakukan mudah-mudahan tidak cuma hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja tadi ya. Ketika kita berbicara tentang puasa berkualitas, pastinya seluruh anggota tubuh kita secara dohir, entah itu mata, entah itu mulut, telinga, kemudian alat kelamin kita kan, semuanya berpuasa. Nah, itu puasa dohir. Ada kan puasa-puasa yang awam gitu ya, puasa awam, orang awam, puasa orang yang khawasul khawas, puasa orang yang khawas, kemudian puasa orang yang khawasul khawas. Nah, di sini ketika puasa kita ini berkualitas, nah bagaimana caranya Ustaz? Artinya untuk menjaga puasa secara dohir dan batin ini bisa kita jaga untuk mencapai puasa yang lebih berkualitas itu tadi. Artinya jangan sampai puasa yang kita lakukan ini hanya cuma mendapatkan lapar dan haus saja itu tadi. Jadi memang Allah memberikan sinyal bahwa puasa itu untuk orang beriman, perintah orang. Ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang berhasil itu kalau puasanya itu dia itu qama Ramadhana imah ihtisaban, dengan iman kepada Allah. Itu penting ya. Karena tanpa iman, tanpa kekuatan yang kuat untuk puasa karena Allah, itu nilainya kualitas akan tidak berkualitas puasanya. Ukurannya itu tidak akan berkualitas kalau kita artinya landasan imannya itu tidak benar. Ya, itu. Jadi iman itu sebagai sebuah energi, sebuah kekuatan ya. Jadi ibarat hidup itu adalah bahwa dalam hukum fisika itu ya, bahwa ada namanya gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi itu. Jadi sesuatu itu akan jatuh dengan sengaja, dengan begitu saja tanpa kekuatan. Menurut saya begitu. Waradahu asfala safilin. Jatuh tidak punya kuat. Tetapi untuk naik itu barang itu ini baik. Kalau jatuh dia. Jadi untuk jatuh orang, untuk iman lemah itu tidak perlu kekuatan. Tapi untuk naik itu dia perlu kekuatan, energi. Yeah. Kalau barang ini kekuatan, ini energi tenaga dari tangan saya. Untuk naik yang lebih tinggi lagi ya. Tapi kalau manusia itu iman yang menaikkan. Coba kita, kalau orang nggak jamaah malas, itu nggak perlu tenaga. Begitu saja khilal ardi,
Jadi orang Sholat yang di rumah ya, gitu. orang rumah aja, nggak ada kekuatan udah. Tapi kalau untuk berangkat Masjid masjid itu harus gini kan, nggak ada itu kan jalan kaki kaki aja itu jauh ya. tadi ya. Nah, ini itu kan perlu artinya Pengorbanan. bahwa semua perlu pengorbanan, ya, artinya perlu juhud, perlu istihad kan, perlu juhud, perlu kekuatan, perlu istihad, perlu usaha yang keras untuk kualitas sebuah ibadah itu seperti itu. Bukannya puasa saja. Kualitas ibadah seluruh ibadah itu ingin berkualitas harus ada juhud, ada perjuangan, ada pengorbanan apakah fisik ataupun mentalitas. Iya. Nah ini sebenarnya yang harus diperhatikan ketika kita beribadah, khususnya bulan Ramadan ini ya. Jadi ini penting ada yang mujahadah. Kalau nggak punya, bangun tidur itu kalau nggak punya ada jam 3, susah tidur enak ya. Nah, tapi kalau karena mujahadah itu bukan iman kepada Allah, ingin bertemu, wah saya puasa seharian ini, ya harus saya sahur lagi gitu kan. Saya harus sholat malam, wah ini Allah. Jadi ada sebuah pemicu juga bahwa kata apa namanya Rasulullah itu bahwa ketika sepertiga malam Allah turun ke langit dunia kan gitu, mengabulkan doa yang berdoa minta kepadanya, mengampuni dosa yang istighfar kepadanya kan gitu. Maka ada kalimat orang Ahlussunnah gitu, al-mustaqfina bil ashar, orang yang istighfar pada waktu sahur gitu. Nah itu kan nah itu waktu sahur itu waktu bukan hanya dikonsumsi tubuh ya sifat jasmani, tapi juga bagaimana mengecasnya dengan banyak istighfar. Sehingga ketika Allah memberikan maghfirah kepada kita, Allah akan memudahkan urusan itu. Allah memudahkan urusan. Ya. Jadi kemudian ada terjadi artinya bahwa kita akan terjadi kemudahan. Ya. Maka memang yang ini berkuasa. Jadi sebelumnya memang syarat ketakwaan harus dipenuhi dulu. Ya. Tadi itu ya rukun imannya. Kemudian juga syarat ketakwaannya. Siapin, saya berinfak, saya siapin 5 ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan sebelum. Kalau saya tergantung banyaknya. Kalau 2 ribuan tergantung kualitas kita. Kalau lainnya mungkin kita ini gajinya sedikit ya mungkin 2 ribuan. Tapi tiap rutin. Karena yungfikuna fis salah. Di sini ya yungfikun, tatakun. Ini adalah sesuatu yang konyitas, bukan yang itu. Kalau kita siap setiap kita bulan puasa setiap rajin kita menyediakan untuk infak, menyisihkan sesuatu yang kelebihan dari apa yang kita terima dari Allah. 500 fikun. Nah kita ini, nah itu akan menjadi kebiasaan kita karena begini ya, sebuah budaya itu ada kebiasaan budaya. Kita akan berbudaya Islam kalau kita biasa mengerjakan yang Islami. Puasa ini misalnya kalau kita menjadi berbudaya untuk infak, misalnya menjadi budaya kita, itu kan sudah biasa gitu, kebiasaan kita. Nah, sebenarnya bagi saya, memang pandangan Barat dengan Islam itu lain. Kalau di Arab itu budaya. Karena kenapa mereka? Karena bagi orang Barat ibadah itu di gereja. Di luar gereja bukan ibadah lagi. Maka di luar gereja ibadah budaya namanya. Kalau kita enggak, ibadah juga. Ini salah kadang-kadang kita budaya itu kebiasaan yang baik. Budaya buruk kesehatan buruk kan gitu. Nah, bagaimana sebuah budaya akan beribadah kalau dia itu karena Allah berkualitas dengan kualitas yang baik. Ibadah bagi manusia baru itu. Nah inilah jadi kebiasaan kita untuk selalu berinfak, sholat berjamaah itu suatu kebiasaan yang baik. Continuous sebenarnya kita katakan kepada Allah. Itu nggak ada dalam Kristen nggak ada. Jadi jangan diriru Barat dengan pemikiran kehidupan. Jangan terjebak kepada kita bahwa budaya itu nggak ada kaitan dengan iman. Kita enggak. Semua aktivitas manusia itu kait dengan iman kepada Allah. Nah ini amal soleh itu yang dikatakan amal soleh. Nah itu. Ya, ternyata puasa yang berkualitas itu bisa secara otomatis menunjang ibadah-ibadah yang lain tadi ya. Ya. Nah, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, jadi secara otomatis ketika puasa kita berkualitas, berarti ini secara otomatis menunjang ke ibadah-ibadah lainnya, entah itu dia infak, kemudian melakukan amal soleh seperti itu. Jadi puasa yang berkualitas adalah puasa yang secara batiniah itu terjaga gitu tadi ya. Iya, jadi begini, kan tujuan puasa kan adalah bertakwa. Dan orang bertakwa itu bukan hanya puasa.
Bagaimana kita agar kualitas itu adalah agar puasa berkualitas, agar memenuhi salah satu ketakwaan itu tadi, mengiringi puasa ini. Iya. Bulan Ramadan ini kita harus membiasakan sesuatu yang bertakwa. Orang bertakwa seperti apa kebiasaannya? Gitu. Apa? Quran dikatakan kan, orang selalu infak, selalu istighfar. Orang yang tidak pernah marah, kalimul ghaib kan, maka kenapa lagu takun? Karena kata Rasulullah, kalau bulan puasa dimarahin orang, nah kan gitu, kul ini ini artinya, karena apa? Sifat takwa itu, orang berpuasa, orang berketakwaan itu adalah menjaga amarah, selalu maafkan orang lain, afina anin nas, semoga hibur mau sini, nah itu, jadi ihsan itu sebelum ujungnya gitu. Nah itu. Iya. Baik, Ustaz. Ya, ternyata puasa yang berkualitas ini mudah-mudahan menjadi tolak ukur keimanan kita, tadi ya, keimanan kita dengan puasa-puasa berkualitas. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita continue. Setelah puasa kita selalu beramal sesuatu yang selalu bertakwa terus. Tidak terputus tadi ya. Iya, jangan sampai putus ya, jamaah terus, infak terus, sholat yang rutin, semua itu maksudnya. Baca Qur'annya juga terus. Tidak cuma di bulan suci Ramadan, khatam beberapa kali, di bulan yang lain enggak khatam. Nah, ini berarti keimanannya belum berkualitas. Puasa belum kualitas karena hasilnya tidak berkualitas. Kalau bukan hasilnya kan kualitas, hasilnya ada. Ini enggak hasil ya. Jadi dia hanya sementara Ramadan aja, tapi setelah itu enggak ada. Jadi kualitas. Kalau berkualitas kan selalu dia memberikan input efek positif tadi. Betul. Terutama tilawah itu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah untuk pertemuan yang kedua ini. Alhamdulillah saya selalu didampingi oleh Pak Kiai ya. Kan kemarin kita membahas tentang meraih ridha Allah dengan amal-amalan soleh dan ibadah yang benar. Dan sekarang bagaimana caranya agar puasa kita ini lebih berkualitas lagi. Amin. Ya, mudah-mudahan puasa kita di bulan suci Ramadan ini lebih ditingkatkan lagi sehingga mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Muttaqin, jadi orang-orang yang bertakwa. Baik, alhamdulillah sahabat Al-Izzah dimanapun berada, telah usailah ya materi yang kedua podcast pada kali ini, membahas tentang puasa-puasa yang berkualitas agar puasa kita menjadi berkualitas sehingga mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kiai untuk pertemuan kali ini. Luar biasa materi yang sudah disajikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja Pak Kiai. Terima kasih waktunya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah.